Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin menjelaskan bab 13 sampai 15 mengenai wawancara kerja. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan rekan-rekan saya. Yang pertama, Andi Lana. Kedua, Anissa Nuraini. Ketiga, Asna Tifa. Keempat, Erlita Nurjanah. Kelima, Hafidotu Rofiah. Keenam, Mayang Putri. Ketujuh, Reza Utami. Dan yang ke-8, Wulan Alfiari. Semoga materi ini akan memberikan informasi lebih bagi kalian semua. Terima kasih, selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nilana Rifaina. Kelompok kami ingin membahas tentang bab 13, yaitu penulisan surat lamaran kerja. Sebelumnya, saya akan membahas sedikit mengenai surat lamaran kerja. Apa sih surat lamaran kerja itu? Surat lamaran kerja adalah surat yang digunakan oleh seseorang untuk melamar kepada suatu perusahaan atau lembaga pendekatan AIDA. Pendekatan AIDA itu digunakan untuk menulis surat lamaran kerja agar lebih menarik minat baca sang interviewer. Yang pertama itu ada prinsip attention. Prinsip attention ini digunakan untuk meyakinkan pihak organisasi yang mencari kerja bahwa kita itu memiliki apa yang dibutuhkan oleh perusahaan tersebut. Dalam prinsip ini kita dapat menjelaskan bagaimana sih kita mendapat informasi mengenai lowongan tersebut, lalu alasan apa yang membuat kita tertarik dengan lowongan tersebut. Yang kedua ada prinsip interest. Prinsip interest ini digunakan untuk menarik perhatian pembaca dengan menjelaskan relevansi pesan yang disampaikan. Yang pertama itu mampu menjelaskan bahwa kualifikasi yang dibutuhkan relevan dengan kemampuan kita. Yang kedua, meyakinkan bahwa kita itu mampu menyelesaikan tugas dengan baik dan benar. Lalu yang ketiga, ada prinsip desire. Prinsip ini dapat menumbuhkan hasrat sang interviewer untuk mengetahui lebih jauh apa sih yang sudah kita tulis dalam surat lowongan kita itu. Seperti contohnya itu, kita dapat menyertakan bukti pendukung. Lalu prinsip yang keempat yaitu action. Prinsip ini dapat memberikan saran kepada pembaca untuk mengambil tindakan tertentu berkaitan dengan harapan kita dalam menulis surat tersebut, seperti memberi kesempatan untuk melakukan job interview. Selanjutnya ada pengorganisasian surat lamaran kerja. Seorang pelamar kerja harus memahami apa saja yang perlu dituliskan dalam surat lamaran kerjanya, serta bagaimana pengorganisasian penulisannya. Pengorganisasian surat lamaran kerja memiliki 3 bagian utama, yaitu yang pertama ada bagian paragraf pembuka. Paragraf pembuka ini mengandung prinsip intention. Paragraf pembuka mengandung unsur pertama rangkuman. Rangkuman ini mengemukakan kualifikasi yang dimiliki yang paling relevan dengan jabatan yang diinginkan dan menjelaskan bahwa kualifikasi tersebut akan memberikan manfaat bagi perusahaan. Lalu unsur yang kedua ada nama. Dapat menyebutkan nama seseorang yang sudah dikenal oleh pembaca atau seseorang yang sudah menyarankan untuk melamar di perusahaan tersebut. Biasanya digunakan dalam pola rekrutmennya cenderung tertutup, misalnya saat membutuhkan hanya satu orang saja. Yang unsur ketiga yaitu sumber publikasi. Sebutkan dari mana mendapat informasi adanya lowongan kerja di perusahaan tersebut. Contohnya seperti surat kabar, majalah, radio, dan sebagainya. Sertakan juga nama majalah atau surat kabarnya dan tanggal terbitnya, atau nama radio dan tanggal siarannya. Lalu ada unsur yang keempat, yaitu pertanyaan. Menggunakan kalimat tanya untuk menarik perhatian yang menunjukkan bahwa pelamar tersebut mengetahui problem, kebutuhan, dan tujuan organisasi tersebut, serta memiliki keinginan untuk membantu menyelesaikan permasalahan dalam perusahaan tersebut. Yang terakhir ada cuplikan berita. Dapat menyebutkan bahwa suatu perusahaan sedang merencanakan membuka cabang baru, produk baru, dan sebagainya. Perkenalkan, nama saya Anissa Nuraini. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan materi, yaitu paragraf pertengahan. Paragraf pertengahan ini mengandung prinsip interest dan desire. Ada beberapa poin. Yang pertama itu ada pendidikan. Pendidikan ditempatkan pada bagian pertama karena dianggap menjadi kualifikasi paling penting oleh kebanyakan lulusan perguruan tinggi. Pendidikan ini juga menunjukkan latar belakang dalam dunia bisnis cukup luas dan bidang tertentu secara mendalam, dan menunjukkan bahwa pendidikan relevan dengan jenis pekerjaan yang dilamar, dan menjelaskan bagaimana dan kenapa ia mengambil atau menambahkan bidang studi pilihan di luar bidang studi yang dipilih. Poin selanjutnya itu ada pengalaman kerja. Berbagai jenis pekerjaan yang pernah dilakukan, terutama yang berhubungan dengan pekerjaan yang dilamar, dapat digunakan sebagai
untuk membantu memperkuat kualifikasi yang kita miliki. Dan pengalaman kerja ini juga menunjukkan bahwa pelamar kerja memperoleh suatu pengalaman yang dapat membantu mempercepat penyelesaian tugas atau pekerjaan baru. Pelamar kerja juga akan dapat melakukan adaptasi dan mencoba untuk bekerja sama dengan lingkungan. Selanjutnya, pelamar kerja juga dapat memikul tanggung jawab suatu pekerjaan yang lebih baik, dan pelamar kerja adalah orang yang mampu bekerja keras. Poin selanjutnya itu ada sikap, minat, aktivitas, dan kualitas. Selain latar belakang pendidikan dan pengalaman kerja, pelamar juga dapat menjelaskan tentang kemampuan dalam melakukan kerjasama dengan orang lain, sikap pelamar terhadap bidang pekerjaan, suasana kerja, dan kualitas personal, seperti kegiatan ekstrakurikuler atau sejenisnya. Setelah paragraf pertengahan, selanjutnya ada paragraf penutup. Di dalam paragraf penutup ini, pelamar kerja dapat mengemukakan apa harapan dan tindakan yang diinginkan dalam menulis surat lamar kerja, tentunya yaitu ingin wawancara terhadap perusahaan. Untuk mempermudah pihak perusahaan menghubunginya, maka pelamar kerja ini perlu memberikan alamat yang jelas dan lengkap, termasuk nomor telepon, fax email bila ada, alamat email juga bila ada, dan jam berapa pelamar dapat dihubungi, baik siang, pagi, malam atau malam hari. Selanjutnya terdapat contoh surat lamaran pekerjaan yang bersumber dari surat kabar. Bisa dilihat sebelah sini. Terdapat ada tempat dan tanggal surat serta tujuan yang ingin dituju, dan isi surat lamaran kerja itu terdapat 3 bagian. Yang pertama itu ada paragraf pembuka, paragraf pertengahan, serta paragraf penutup, dan terakhir jangan lupa tanda tangan pelamar. Selanjutnya ada tips untuk pelamar. Nah, ada satu hal yang harus diingat oleh pelamar, bahwa sebenarnya pelamar ini sedang menjual potensi diri kepada perusahaan secara tertulis, baik meliputi kepribadian, kualifikasi, pelatihan yang pernah diikuti, pengalaman kerja, dan hobi. Nah, dalam surat lamaran kerja juga harus mudah dipahami, jelas, ringkas, tepat, atau sesuai dengan pekerjaan, dan rapi dalam penampilan. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan dan dihindari bagi pelamar. Yang harus kita perhatikan sebagai pelamar, yang pertama, pelamar harus memiliki kualifikasi dan pengalaman kerja untuk posisi yang akan dikehendaki. Yang kedua, bangkitkan minat terhadap kualifikasi yang dimiliki. Yang ketiga, tunjukkan hal-hal positif. Yang keempat, usahakan surat lamaran itu harus rapi, bersih, dan menarik. Tulislah surat dari sudut pandang pembaca, bukan dari sudut pandang penulis. Dan yang terakhir, tekankan hal-hal yang membedakan dengan pelamar lainnya. Dan selanjutnya ada hal yang harus dihindari bagi pelamar. Yang pertama, jangan melamar pekerjaan di luar kemampuan yang dimiliki. Yang kedua, jangan mengirim surat lamaran kerja hasil fotokopi. Yang ketiga, jangan mengatakan bahwa Anda menerima jenis pekerjaan apapun. Yang keempat, hindari kata-kata yang berlebihan. Yang kelima, jangan meminta belas kasihan terhadap perusahaan yang dilamar. Yang keenam, hindari untuk permasalahan gaji, kecuali ketika ditanyakan. Terakhir, jangan memberikan komentar langsung terhadap karakter pribadi. Selanjutnya terdapat contoh pakaian pelamar kerja, bisa dilihat sebelah sini. Yang pertama, pakaian untuk pria. Yang kedua, pakaian untuk wanita dengan hijab. Yang ketiga, pakaian wanita tanpa hijab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Astarifah Fauzia dari kelas 4EA 18. Di sini saya akan membahas materi yang selanjutnya, yaitu mengenai persiapan pembuatan resume. Resume atau daftar riwayat hidup memanglah bukan suatu hal yang baru bagi kalian yang sedang atau yang telah memasuki gerbang dunia kerja. Karena resume sendiri merupakan salah satu prasyarat yang paling penting pada saat memasuki gerbang dunia kerja. Pastinya sebelum kalian menuju ke tahap yang lebih lanjut, kalian sudah mengirimkan resume kalian kepada perusahaan yang ingin kalian tuju atau perusahaan yang ingin kalian lamar. Nah, menurut KCB sendiri, resume merupakan presentasi penjualan diri secara formal yang sangat penting. Karena di dalam resume sudah mencakup berbagai hal yang relevan mengenai kualifikasi, latar belakang, serta pengalaman kerja kalian yang tersusun secara rapi, teratur, mudah dipahami, dan menarik perhatian para pembaca.
Melalui resume ini diharapkan para pimpinan dapat mengetahui kemampuan kalian walaupun mereka belum pernah bertemu secara langsung dengan kalian. Oleh karena itu, ketika membuat resume, diharapkan kalian membuatnya dengan sedemikian rupa agar resume yang kalian buat dapat menarik perhatian para pembaca atau menarik perhatian para pemimpin perusahaan. Dalam merencanakan resume, ada 3 hal yang perlu dilakukan. Yang pertama yaitu mencari informasi penting. Yang kedua yaitu merencanakan resume. Dan yang ketiga atau yang terakhir yaitu membuat resume. Sebelum membuat resume, langkah pertama yang harus dilakukan adalah mencari berbagai informasi penting yang relevan dengan jenis pekerjaan yang kita inginkan. Nah, kita dapat mengetahuinya dengan cara melakukan analisis diri atau self-analyze, analisis karir atau career analyze, dan analisis pekerjaan atau job analyze. Yang pertama, kita akan bahas tentang analisis diri terlebih dahulu. Nah, analisis diri ini dapat membantu kita untuk mengenal diri kita lebih mendalam. Dengan melakukan analisis diri ini, kita akan mengetahui apa saja kelemahan-kelemahan atau kelebihan-kelebihan yang ada dalam diri kita. Kita dapat menanyakan berbagai pertanyaan untuk menjawab apa itu kelemahan dan kelebihan yang ada dalam diri kita. Contoh pertanyaannya itu seperti apakah Anda dapat berkomunikasi dengan baik? Apakah kita mempunyai kecerdasan kuantitatif yang tinggi? Apakah kita mempunyai rasa percaya diri yang tinggi? Nah, dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan tersebut kepada diri kita sendiri, kita akan mengetahui apa saja kelemahan dan kelebihan yang kita miliki. Sehingga akan membantu kita dalam menentukan karir atau pekerjaan yang cocok untuk kita di masa depan. Nah, setelah melakukan analisis diri, pastinya kita sudah menemukan atau kita sudah mengetahui apa saja kelemahan-kelemahan, kelebihan-kelebihan, ataupun potensi-potensi apa saja yang ada di dalam diri kita masing-masing. Nah, langkah yang selanjutnya adalah melakukan analisis yang berkaitan dengan karir yang ada di masa depan. Sama seperti halnya ketika kita melakukan analisis diri, di dalam analisis karir ini kita juga dapat mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada diri kalian atau kepada diri kita yang berkaitan dengan karir. Contohnya itu seperti kecerdasan mana yang paling bermanfaat bagi karir kita. Kemudian apakah ada dampak atau ada bahaya negatif atau ada dampak yang negatif bagi kesehatan kita. Dan apakah bidang pekerjaan dipengaruhi oleh teknologi. Semakin banyak kita menggali pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan karir kita atau karir yang akan kita pilih, semakin yakinlah atau semakin yakin kita dengan karir yang cocok dengan kita yang berkaitan dengan kepribadian kita. Nah, yang selanjutnya adalah analisis pekerjaan. Setiap orang harus memiliki wawasan atau gambaran mengenai pekerjaan di berbagai bidang. Nah, caranya itu kita dapat menanyakan berbagai hal ataupun kita dapat bertanya kepada diri kita berbagai hal tentang pekerjaan tersebut untuk menambah wawasan mengenai pekerjaan kita. Contoh pertanyaannya itu seperti apa tugas dan tanggung jawab pekerjaan? Apakah karakteristik pribadi kita sesuai dengan tugas dan tanggung jawab pekerjaan, dan apakah latar belakang pendidikan kita sesuai dengan persyaratan untuk posisi pekerjaan. Nah, pengetahuan ini dapat membantu kita untuk lebih siap dalam menghadapi pekerjaan di masa yang akan datang. Selanjutnya, kita akan membahas tentang perencanaan resume. Tujuan kita membuat resume adalah agar kita dapat menuju ke tahap yang selanjutnya, yaitu tahap wawancara dengan tim organisasi maupun tim perusahaan. Nah, resume yang telah kita buat ini merupakan rincian atau pelengkap terhadap surat lamaran pekerjaan yang telah kita buat. Dalam perencanaan resume ada 3 hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama adalah tujuan karir. Ketika kalian melihat iklan lowongan pekerjaan yang ada di surat kabar maupun majalah, pasti di sana tertulis secara jelas beberapa jenis atau beberapa posisi pekerjaan yang dibutuhkan oleh perusahaan.
Nah, di sini kalian harus bisa menentukan posisi mana yang kalian minati atau yang sesuai dengan tujuan karir kalian. Contohnya seperti posisi manajer sumber daya manusia, manajer pemasaran, manajer keuangan, maupun sekretaris. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang informasi pribadi. Data pribadi yang tercantum di dalam resume biasanya berupa nama, tempat tanggal lahir, alamat, dan jenis kelamin. Namun, kalian juga dapat menambahkan beberapa informasi penting atau data-data penting yang terkait dengan jenis pekerjaan yang kalian pilih. Biasanya di beberapa perusahaan mensyaratkan calon pegawainya untuk belum menikah, mempunyai tinggi badan tertentu dan berat badan tertentu, mempunyai skill komputer, dan menguasai beberapa bahasa asing, entah itu pasif maupun aktif. Maka dari itu, diharapkan kalian harus memperhatikan syarat-syarat pekerjaan dan karakteristik pribadi sebelum mengajukan lamaran dan membuat resume. Yang selanjutnya adalah referensi. Beberapa referensi mungkin perlu dilampirkan di dalam resume. Referensi sendiri merupakan orang-orang tertentu yang akan memberikan surat rekomendasi kepada Anda mengenai hal-hal yang mereka ketahui selama mereka mengenal Anda. Nah, orang-orang yang memberikan referensi ini akan menambah kredibilitas pencari referensi. Oleh karena itu, mereka perlu mencantumkan nama, alamat, nomor telepon, maupun email. Untuk orang tua, saudara kandung, ataupun saudara dekat, dan teman dekat tidak boleh untuk dijadikan bahan referensi. Yang layak untuk dijadikan bahan referensi adalah dosen semasa kalian kuliah ataupun manajer di mana kalian dulu pernah bekerja. Nah, keuntungannya mencantumkan referensi ini di dalam resume adalah untuk meyakinkan perusahaan atau organisasi pencari kerja tentang prestasi atau kemampuan yang kalian miliki. Selanjutnya, kita akan masuk pada bagian pembuatan resume. Resume dapat dibuat dalam berbagai bentuk. Resume yang baik menekankan pada kompatibilitas kualifikasi dan prospektif persyaratan kerja. Secara umum, resume mencakup nama, alamat lengkap, tujuan kerja, kualifikasi, informasi pribadi, dan referensi. Nah, pada bagian tujuan kerja, kita harus menyatakan secara jelas apa tujuan kita membuat resume tersebut. Adapun yang termasuk di dalam informasi pribadi antara lain pendidikan, berbagai keterampilan, hobi, penghargaan, keanggotaan asosiasi, dan lain-lain. Usahakan informasi tersebut relevan dengan jenis pekerjaan yang kita harapkan. Selanjutnya, pada bagian referensi, carilah orang-orang yang mengetahui dengan baik mengenai kemampuan atau prestasi yang pernah kita raih semasa kuliah maupun semasa kerja. Perkenalkan, nama saya Dita Rujana. Saya akan melanjutkan materi dari sebelumnya. Yang pertama yaitu mengenai rencana pengorganisasian, yaitu resume kronologis, ada resume fungsional, dan juga ada resume kombinasi. Penjelasannya yang pertama, resume kronologis. Resume kronologis itu adalah cara pengorganisasian resume yang dimana judul isinya itu terdapat pendidikan dan juga pengalaman dalam kerja. Kemudian penjelasan yang kedua yaitu resume fungsional. Resume ini merupakan fungsi-fungsi dari beberapa pengalaman-pengalaman kerja seseorang. Yang ketiga, ada resume kombinasi, yang dimana ini merupakan kombinasi dari resume kronologis dan juga resume fungsional. Selanjutnya ada format resume, bisa dilihat di sebelah sini. Yang pertama ada resume kronologis, yang dimana judul dan isinya merupakan pendidikan dan juga pengalaman kerja. Yang kedua ada resume fungsional. Selanjutnya terdapat format resume kombinasi. Selanjutnya terdapat contoh dari format-format resume yang 1, 2, dan 3. Selanjutnya ada masalah dalam pembuatan resume. Yang pertama, resume dibuat terlalu panjang ataupun terlalu pendek. Yang kedua, format penulisan resume kurang baik, tidak konsisten, kurang memperhatikan tanda baca. Yang ketiga,
terlalu banyak menggunakan kalimat yang bersifat kompleks atau sulit untuk dipahami. Yang keempat, pelamar tidak dapat menunjukkan secara tegas dalam resum tujuan pekerjaannya yang dia ingin kehendaki. Yang kelima, pelamar menampakkan keyakinan yang berlebihan atau overconfidence. Dan yang keenam, ada pelamar yang tidak jujur saat mencantumkan data dalam resumnya tersebut. Selanjutnya yaitu bab 15, yaitu wawancara kerja. Arti penting wawancara kerja yaitu salah satu cara yang sangat penting bagi suatu perusahaan dalam menyaring jumlah pelamar yang ada. Seorang calon pelamar mungkin saja diwawancarai lebih dari satu kali. Hal ini sangat tergantung pada jumlah pelamarnya yang akan diseleksi, sementara jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan sangatlah sedikit. Selain berlatih menulis resum dan juga surat lamaran kerja, menyiapkan diri menghadapi wawancara kerja juga termasuk bagian dari usaha Anda untuk meraih pekerjaan. Anda harus benar-benar mempersiapkan diri sehingga Anda dapat memberikan kesan yang baik dan membuat pewawancara akan meyakini kemampuan Anda. Berbagai aspek, khususnya kepribadian yang Anda tampilkan, baik secara verbal dan juga non-verbal. Bahkan, pada saat Anda memasuki ruangan wawancara, akan memperoleh perhatian dari pewawancara tersebut. Aspek-aspek kepribadian yang akan dinilai antara lain mencakup, yang pertama yaitu ada penampilan secara fisik, yang kedua yaitu ada gerak-gerik dan sopan santun, yang ketiga yaitu ada nada suara atau tone voice, yang keempat yaitu ada rasa percaya diri, yang kelima yaitu ada inisiatif, yang keenam yaitu ada kebijaksanaan, yang ketujuh yaitu ada daya tanggap dan kerjasama, yang ke-8 yaitu ada ekspresi wajah, yang ke-9 yaitu ada kemampuan untuk berkomunikasi, yang ke-10 yaitu ada sikap terhadap pekerjaan, dan yang terakhir yaitu ada selera humor. Pewawancara akan dapat memprediksi apakah Anda termasuk salah satu yang berdedikasi pada posisi perusahaan tersebut. Dan pewawancara juga akan melihat apakah nantinya Anda akan sukses atau memiliki peluang atau tidak dengan melihat berbagai isyarat, yaitu isyarat verbal maupun isyarat non-verbal yang Anda tampilkan pada saat wawancara. Selama kegiatan wawancara berlangsung, berusahalah untuk memberikan informasi yang jelas, akurat, dan padat, serta tidak berbelit-belit. Jawablah semua pertanyaan yang diminta dengan baik, dan jangan memberikan informasi di luar yang ditanyakan atau yang tidak relevan dengan pertanyaan pewawancara. Beberapa persiapan dalam wawancara. Ada dua, yaitu ada yang harus dihindari dan ada yang harus kamu lakukan. Yang pertama, yang harus dihindari yaitu datang terlambat. Yang kedua yaitu kelihatan kesal karena sudah menunggu terlalu lama. Ketiga, datang untuk pewawancara tanpa persiapan apapun. Yang keempat, mengajak teman, keluarga, tetangga saat pada wawancara. Kelima, duduk sebelum dipersilahkan. Keenam, meletakkan tas di atas meja pewawancara. Dan selanjutnya yaitu ada bertopang dagu. Selanjutnya ada merokok dan mengulum permen pada saat wawancara. Dan yang terakhir yaitu memotong pembicaraan wawancara. Dan yang harus kamu lakukan antara lain: 1. Berdoalah menurut agama dan keyakinan masing-masing. Datang lebih awal dari yang ditentukan. Ketiga, bersikap yakin dan optimis. Selanjutnya, siapkan sertifikat diploma dan surat-surat penghargaan yang Anda miliki. Selanjutnya, tersenyumlah secara wajar. Lanjut, berpakaian rapi dan sopan santun. Bersikap tenang, ketuk pintu sebelum memasuki ruang pewawancara, kecuali jika ada yang mengantarkan. Selanjutnya yaitu tunggu sampai dipersilakan duduk atau minta izinlah untuk duduk. Dan yang terakhir yaitu ingat nama pewawancara dengan benar atau dengan baik. Selanjutnya yaitu masuk ke dalam cara mengenali pekerjaan dalam perusahaan. Sebelum melakukan pewawancara,
perlu dicari berbagai informasi yang berkaitan dengan pekerjaan yang dilamar dan perkembangan perusahaan yang bersangkutan. Wawancara sebagai bentuk komunikasi dua arah atau two-way communication merupakan kesempatan yang baik bagi pelamar untuk menanyakan secara langsung berbagai hal mengenai pekerjaan dan perusahaan kepada wawancara. Pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh pelamar dalam wawancara sangat penting artinya bagi pewawancara, khususnya untuk mengetahui tingkat keseriusan pelamar dalam melamar posisi pekerjaannya atau job position tersebut. Jika sudah diberikan kesempatan untuk menanyakan berbagai hal yang berkaitan dengan pekerjaan dan perusahaan, tetapi tidak dimanfaatkan dengan baik, pewawancara akan menilai bahwa pelamar secara langsung merupakan tidak serius dalam melakukan wawancara kerja. Beberapa pertanyaan penting dalam wawancara kerja, yaitu ada subbab dari pekerjaan yang dilamar. Yang pertama, pertanyaannya, mengapa Anda ingin bekerja di perusahaan ini? Jawabannya, karena saya ingin berkontribusi lebih dalam menyalurkan bakat dan posisi saat saya melamar pekerjaan sesuai dengan latar belakang dan pendidikan yang saya tempuh. Penjelasannya di sini artinya, pelamar dapat menjelaskan kepada pihak pewawancara atau pihak yang menawarkan peluang kerja tentang kemampuan, keahlian, kerjasama, dan bernegosiasi dan kontribusi yang dapat dilakukan kepada perusahaan yang Anda lamar. Yang kedua yaitu, jika Anda masih bekerja, mengapa Anda ingin beralih pekerjaan? Jawabannya, karena saya ingin lebih mengasah kemampuan atau keahlian saya di pekerjaan yang baru dan menemukan hal-hal yang baru dan menjadikan sebagai pengetahuan yang dapat dikembangkan yang berbeda dengan pekerjaan yang sebelumnya. Penjelasannya, jawaban harus terfokus pada tujuan, aspirasi karir, dan tantangan yang diinginkan oleh kandidat atau pelamar. Yang ketiga yaitu ada apa yang Anda ketahui tentang perusahaan. Jawabannya, saya mengetahui bahwa perusahaan ini adalah salah satu perusahaan terbesar dengan kualitas yang baik. Konsep dan perusahaan ini sangat searah dengan tujuan saya. Penjelasannya, kandidat harus mengetahui pengetahuan tentang apa yang perusahaan lakukan, jenis klien, atau apa yang membedakan bisnis dari bisnis lainnya. Kepribadian. Pertanyaan pertama, bagaimana Anda menjelaskan diri Anda sendiri? Dan jawabannya yaitu, saya pernah bekerja di bidang pelayanan pelanggan selama 7 tahun terakhir dan memiliki komunikasi dan hubungan antar personal yang luar biasa. Dan itulah yang memungkinkan saya untuk bekerja dengan orang banyak dalam beragam tingkatan. Keunggulan saya yaitu mempunyai kemampuan dalam mengorganisasikan dan mengkoordinasikan proyek untuk memastikan agar tenggat waktunya terpenuhi. Dan penjelasannya yaitu, kandidat menampilkan ringkasan yang bagus tentang apa yang harus Anda tawarkan. Sang pewawancara mengetahui berapa tahun pengalaman Anda bekerja, jenis-jenis perusahaan di mana Anda pernah berkaitan dengan pekerjaan itu. Di dalam jawaban itu juga terdapat kombinasi antara kemampuan yang berbasis pengetahuan, kemampuan yang ditransfer waktu pribadi Anda. Untuk pertanyaan kedua yaitu ada apa yang menjadi kekuatan dari diri Anda sendiri? Dan jawabannya yaitu, kekuatan saya adalah kombinasi antara keahlian teknis dan kemampuan untuk bekerja. Tetapi, apa yang membuat daya saing saya adalah kemampuan untuk bekerja secara langsung dengan para pelanggan, mencari akar persoalan. Untuk penjelasan pada poin kedua, kandidat memberikan gambaran luas tentang apa yang Anda bawa untuk posisi tersebut. Bukan hanya yang disyaratkan keahlian teknis,
tetapi juga nilai tambah dari kemampuan Anda untuk bekerja secara langsung dengan konsumen. Perkenalkan, nama saya Mayang Putri. Di sini saya akan melanjutkan materi yang sebelumnya sudah dijelaskan mengenai pertanyaan penting pada wawancara kerja kategori kepribadian. Yang pertama, ada apa kelemahan diri Anda sendiri? Jawabannya, kelemahan bukanlah sesuatu yang menjadi pikiran saya. Saya menyadari saya mendapat meningkatkan kesabaran saya pada saat bekerja dengan orang yang tidak memiliki kesamaan langkah dengan saya. Saya suka membantu anggota tim yang punya masalah. Saya justru dapat bergerak maju daripada menjadi seorang yang frustasi dan tidak melakukan apapun. Penjelasannya, saat pemikiran ke masa depan bertuang dalam jawaban ini menunjukkan keinginan Anda untuk melakukan perbaikan dan tindakan apa yang Anda butuhkan untuk menyelesaikan persoalan dalam pekerjaan. Selanjutnya, bagaimanakah Anda akan memberikan gambaran tentang kepribadian Anda? Jawabannya, saya adalah seseorang yang punya energi, yang termotivasi oleh tantangan-tantangan dan masalah-masalah baru. Saya dapat berlari lebih kencang dari siapapun yang saya kenal. Saya punya catatan kesuksesan yang telah terbukti dan reputasi dalam hal menepati tenggat waktu. Penjelasan, kandidat memberikan gambaran tentang kepribadian Anda dengan cara yang unik. Bukan hanya seseorang pekerja keras yang memiliki sikap yang baik, namun seorang pribadi yang tepat beradaptasi dengan sikap. Selanjutnya, kategori tujuan karir. Yang pertama, apa tujuan yang hendak Anda capai? Jawabannya, saya membagi tujuan ke dalam tujuan-tujuan jangka pendek dengan tujuan jangka panjang di kepala. Saat ini, saya mencari sebuah posisi dalam sebuah perusahaan dengan catatan prestasi yang solid. Saya ingin memberikan kontribusi pengalaman-pengalaman saya di bidang ini. Penjelasannya, karena ini adalah pertanyaan terbuka, tidak ada jawaban benar atau salah. Jawaban ini adalah yang terbaik karena sifatnya yang terbuka atas peluang pertumbuhan, namun tidak membuat tujuan Anda tampak tidak realistis, kaki atau spesifik. Yang kedua, apakah Anda yakin bahwa diri Anda melampaui persyaratan yang diperlukan untuk posisi ini? Jawaban, sejak pertama kali saya membaca iklan untuk posisi ini, saya tahu bahwa saya dapat melakukan pekerjaan ini dan mengerjakannya dengan baik. Saya memiliki pengalaman yang luas yang meningkatkan posisi ini sebagaimana digambarkan dengan membawa ide-ide dan metode-metode baru. Penjelasan, jawaban kandidat terdengar penuh semangat dan persuasif. Anda dapat membawa sesuatu yang dibutuhkan oleh perusahaan baru tersebut dan Anda dapat memberikan nilai tambah. Kategori selanjutnya, pimpinan Anda. Apa pendapat Anda tentang bos Anda sebelumnya? Bos saya sebelumnya baik kepada bawahan, mampu membimbing dan menuntun bawahannya, mampu memberitahu dan mengajari bawahannya jika saya dan rekan-rekan lain mempunyai suatu kesulitan pekerjaan dan dapat bekerja sama dengan siapa saja tanpa membedakan bawahan dengan atasan. Penjelasannya, calon bos Anda ingin mengetahui apakah Anda termasuk karyawan yang suka membicarakan keburukan orang lain, terutama mantan bos. Deskripsikan lebih banyak hal yang Anda sukai daripada yang tidak Anda sukai tentang bos sebelumnya. Kategori selanjutnya yaitu pekerjaan sebelumnya. Yang pertama, mengapa Anda keluar dari tempat kerja lama? Jawabannya, saya ingin mengembangkan diri dengan cara mempelajari bidang lain dan mengaplikasikan skill saya di situasi yang berbeda. Dan alasan lain yang membuat saya keluar dari perusahaan lama saya dikarenakan gaji di bawah rata-rata. Penjelasan, jangan menjelek-jelekan perusahaan lama. Tekankan bahwa hubungan Anda baik-baik saja dengan mantan atasan dan meski Anda mungkin harus menceritakan apa yang membuat Anda kurang puas di perusahaan lama, tetap sertakan juga hal-hal positif yang sudah Anda pelajari dari sana. Pertanyaan kedua, apakah Anda pernah merasa bosan dengan pekerjaan Anda sebelumnya? Jawabannya, saya merasa bosan dengan pekerjaan yang saya lakukan karena pekerjaan itu merupakan hal yang saya minati. Setiap pekerjaan memang ada hal yang bisa membuat bosan atau jenuh,
Tapi saya lebih tertarik untuk memikirkan bagaimana cara mengatasi hal tersebut. Jadi sejauh ini saya menikmati kerja keras saya. Penjelasan, jangan biarkan diri Anda untuk merasa bosan terhadap suatu pekerjaan. Sebaliknya, tunjukkanlah bahwa Anda selalu merasa. Perkenalkan, nama saya Reza Utami. Di sini saya akan menjelaskan tentang penjelasan yang sebelumnya sudah dijelaskan oleh teman saya, yaitu tentang pertanyaan penting dalam wawancara kerja. Kategori yang pertama yaitu pergaulan sejawat. Pertanyaannya, partner kerja seperti apa yang paling buruk dan paling sukses bekerja sama dengan Anda? Jawabannya, saya pikir saya dapat bekerja sama dengan siapa saja dengan personality yang berbeda. Karakter mereka bukan masalah bagi saya. Penjelasannya, pewawancara akan mengetahui apakah Anda memiliki konflik dengan rekan kerja di perusahaan sebelumnya. Lalu yang pertanyaan kedua, apa yang paling Anda nilai pada diri seorang rekan dalam satu tim? Jawabannya, saya telah bekerja sama dengan beraneka ragam orang dan mereka yang paling bernilai bagi saya adalah mereka yang dapat diandalkan. Penjelasannya, jawab dengan adanya contoh yang jelas untuk mendukung pendapat Anda. Kategori selanjutnya itu pendelegasian. Pertanyaan pertama, dengan cara bagaimana pekerja Anda yang sekarang ini atau pekerjaan Anda yang lalu membuat diri Anda siap untuk menambah beban tanggung jawab? Jawabannya, saya punya pengalaman yang sangat luas dalam bekerja dengan para pelanggan pada pekerjaan saya yang sebelumnya. Penjelasannya, memberikan contoh yang jelas tentang pergaulan atau pengalaman yang Anda dapatkan. Yang kedua, berikan gambaran tentang gaya kepemimpinan atau manajemen Anda. Jawabannya, jika Anda menanyai anggota tim saya, mereka akan mengatakan bahwa saya adalah seorang manajer yang fair dan terbuka. Penjelasannya, jawab dengan menggunakan contoh yang spesifik dan endorsement tidak langsung dari tim Anda. Lalu selanjutnya, apa yang perlu Anda lakukan setelah wawancara kerja berakhir? Segera setelah wawancara kerja ini berakhir, berikanlah ucapan terima kasih atau thank you letter kepada para pewawancara meskipun Anda merasa kemungkinan Anda diterima kerja di perusahaan tersebut. Hal ini perlu Anda lakukan untuk menunjukkan penghargaan Anda atas waktu yang telah diberikan oleh mereka yang bersedia mewawancarai Anda. Tulislah surat ucapan terima kasih yang sangat sederhana, singkat, dan jelas. Hindari sikap menyombongkan diri. Akhiri surat Anda dengan suatu harapan memperoleh keputusan sesegera mungkin. Untuk paragraf pertama pada surat ucapan terima kasih, paragraf pertamanya itu harus terdiri dari kata terima kasih kepada si pewawancara. Lalu Anda juga harus memasukkan informasi tentang kesan-kesan Anda tentang perusahaan. Selanjutnya, paragraf kedua itu harus menyatakan minat Anda terhadap perusahaan dan tambahkan informasi tentang diri Anda yang tidak dibesarkan dalam wawancara sebelumnya. Nah, paragraf terakhir itu harus membiarkan pewawancara itu tahu bahwa Anda itu berharap untuk mendengar dari mereka segera. Intinya itu mendengarkan jawaban atau keputusan langsung dari si perusahaannya bahwa Anda itu diterima di perusahaan tersebut. Nah, selanjutnya saya akan memberikan contoh ucapan terima kasih. Bisa dilihat di sebelah sini, seperti surat pada umumnya, yaitu terdapat tempat, tanggal, bulan, dan tahun pembuatan surat, lalu ada alamat yang ditujukan kepada si perusahaan, lalu ada si pembuka, isi, dan penutup surat, dan tanda tangan dari si pelamar kerja. Lalu selanjutnya ada surat penerimaan pegawai dan surat penerimaan kerja. Perusahaan harus dapat membuat surat pemberitahuan dengan baik dan mengirimkannya sesegera mungkin jika hendak menerima seseorang sebagai pegawai. Apabila Anda telah menerima surat penerimaan pegawai, Anda sebaiknya membuat surat balasan untuk organisasi, lembaga, atau instansi tempat Anda diterima sebagai pegawai baru. Pada prinsipnya, rencana organisasional untuk surat balasan sama dengan surat pemberitahuan penerimaan kerja. Perkenalkan, nama saya Ulan Alfiari Nukti. Di sini saya akan menjelaskan materi yang telah disampaikan sebelumnya. Paling tidak, ada 3 poin yang perlu diperhatikan dalam menulis surat penerimaan pegawai. Yang pertama, yaitu nyatakan antusias Anda terhadap tawaran kerja tersebut. Yang kedua, konfirmasikan kapan Anda dapat datang ke bagian personalia. Yang ketiga, tunjukkan antisipasi Anda terhadap penerimaan tawaran pekerjaan tersebut. Untuk selanjutnya, contoh surat penerimaan oleh organisasi. Contoh suratnya seperti ini. Seperti surat pada umumnya, contoh surat penerimaan oleh organisasi terdiri dari kop surat, tanggal, bulan, dan tahun, alamat yang dituju, pembuka, isi, dan penutup surat.
Selanjutnya yaitu surat penerimaan kerja oleh pelamar kerja. Contohnya seperti ini. Contoh surat penerimaan kerja oleh pelamar kerja terdiri dari tanggal, bulan, dan tahun, alamat yang dituju, pemuka, isi, dan penutup surat. Selanjutnya yaitu surat penolakan kerja. Surat penolakan kerja merupakan surat yang dibuat oleh pelamar kerja atau mereka yang bekerja tetapi mendapat atau mengharapkan pekerjaan di tempat lain yang lebih baik dan menguntungkan, ataupun mereka yang menjanjikan prospek yang lebih baik daripada pekerjaan yang telah ada. Selanjutnya yaitu rencana organisasional surat penolakan kerja. Terdiri dari 3 bagian. Yang pertama yaitu bagian awal surat yang dikemukakan hal yang bersifat positif atau netral. Yang kedua yaitu bagian pertengahan yang disampaikan isi penolakan dari pekerjaan tersebut. Yang ketiga, kemudian surat ditutup dengan ucapan terima kasih. Selanjutnya yaitu contoh surat dari penolakan kerja. Contohnya seperti ini. Seperti surat pada umumnya, contoh surat penolakan kerja terdiri dari tanggal, bulan, dan tahun, alamat yang dituju, pemuka, isi, dan penutup surat. 3. Selanjutnya yaitu contoh iklan lowongan pekerjaan. Contohnya seperti ini. Contoh iklan lowongan pekerjaan terdiri dari posisi pekerjaan yang dibutuhkan, kualifikasi dan tugas-tugas pokok dari perusahaan yang telah ditetapkan, alamat perusahaan dan jadwal lowongan pekerjaan, serta official website dari perusahaan. Sekian materi yang telah kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.